Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi mata kuliah Legal Drafting, naskah akademik peraturan perundang-undangan. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan kepada teman-temanku tentang apa sih naskah akademik itu. Oke, sebelum dimulai, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa menjalani aktivitas semana mestinya. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nasih, yang telah memberikan tugas pengganti mata kuliah Legal Drafting ini. Jadi naskah akademik itu penting ya. Sebab apa? Karena perannya itu sebagai dasar pembuatan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan. Naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik dalam arti aplikatif dan futuristik. Hal tersebut diterapkan Hasbullah Fudail pada bidang hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku yang saya baca itu dalam acara sosialisasi evaluasi program legislasi daerah tahun 2011 dan intervarisasi program legislasi daerah tahun 2012 pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan pada hari Kamis itu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasal 656 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, pencantuman klausul dan atau berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan naskah akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah atau raperda. Hal ini sangat disayangkan karena naskah akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial, bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, rancangan peraturan daerah. Karena dalam pembuatan naskah akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda. Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan naskah akademik oleh pihak yang berkompeten dalam satu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinyatakan bahwa naskah akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar atau ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut, ada pendapat bahwa pembuatan naskah akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan serta memberi jalan keluar bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat naskah akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda. Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang membuat raperda. Nah, dalam pembuatan naskah akademik itu ada pendahuluan naskah akademik memuat latar belakang, identifikasi masalah atau perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penyusunan. Terus selanjutnya itu adalah latar belakang. Nah, dalam menulis latar belakang perlu dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik melalui suatu kajian yang mendalam dari komprehensif dan pembentukan undang-undang. Menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik menulis suatu kajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan undang-undang atau UU.
Di samping itu, secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Yang pertama itu uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait substansi naskah akademik. Uraian secara umum urgensi. Nah, terus uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan undang-undang. Lalu yang ketiga, pernyataan perlunya solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembentukan atau perubahan undang-undang. Nah, lalu itu adalah identifikasi masalah dalam lampiran pertama Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perumusan masalah ditulis sebagai identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam pedoman naskah akademik ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan ditulis jawabannya dalam bab-bab naskah akademik yang tersusun secara sistematis, yaitu pertama mengenai teori dan praktik empiris, kedua analis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, ketiga landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta keempat sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan. Terus ada yang itu tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, apa sih gitu. Jadi penulisan tujuannya itu dan kegunaan penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Oleh karena itu, rumusan standar untuk tujuan penyusunan naskah akademik adalah pertama, mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari materi undang-undang. Terus yang kedua, melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi undang-undang. Ketiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis undang-undang. Serta keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan peraturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Terus itu ada selanjutnya metode penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu selanjutnya itu ada kerangka pikir penyusunan MA dan juga ada kajian teoritis dan praktek empiris, kajian teoritis. Lalu ada kajian terhadap asas prinsip yang berkaitan dengan penyusunan. Pokoknya naskah akademik itu memang sangat penting diadakannya ya, karena untuk kelayakan peraturan perundang-undangan itu ada buku pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, yaitu yang meliputi pendahuluan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pasal 656 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, pencantuman klausul dan atau berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan naskah akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah atau raperda. Hal ini sangat disayangkan karena naskah akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial, bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, rancangan peraturan daerah. Karena dalam pembuatan naskah akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu raperda. Hambatan muncul apabila dalam suatu pemerintah daerah tidak mempunyai cukup biaya untuk pembuatan naskah akademik oleh pihak yang berkompeten dalam satu bidang yang terkait raperda yang akan dibuat. Dalam diskusi dinyatakan bahwa naskah akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang mengundang narasumber, pakar atau ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda yang terkait. Lebih lanjut, ada pendapat bahwa pembuatan naskah akademik dengan cara
Dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan serta memberi jalan keluar bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang sering membuat naskah akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda. Sosialisasi yang dilakukan sehari ini diadakan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang membuat raperda. Nah, dalam pembuatan naskah akademik itu ada pendahuluan naskah akademik memuat latar belakang, identifikasi masalah atau perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penyusunan. Terus selanjutnya itu adalah latar belakang. Nah, dalam menulis latar belakang perlu dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik melalui suatu kajian yang mendalam dari komprehensif dan pembentukan undang-undang. Menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik menulis suatu kajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan undang-undang atau UU. Di samping itu, secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Yang pertama itu uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait substansi naskah akademik. Uraian secara umum urgensi. Nah, terus uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan undang-undang. Lalu yang ketiga, pernyataan perlunya solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembentukan atau perubahan undang-undang. Nah, lalu itu adalah identifikasi masalah. Dalam lampiran pertama, Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perumusan masalah ditulis sebagai identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam pedoman naskah akademik ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan ditulis jawabannya dalam bab-bab naskah akademik yang tersusun secara sistematis, yaitu pertama mengenai teori dan praktik empiris, kedua analis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, ketiga landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta keempat sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan. Terus ada yang itu tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Apa sih gitu? Jadi penulisan tujuannya itu dan kegunaan penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Oleh karena itu, rumusan standar untuk tujuan penyusunan naskah akademik adalah pertama, mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari materi undang-undang. Terus yang kedua, melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi undang-undang. Ketiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis undang-undang. Serta keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan peraturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Terus itu ada selanjutnya metode penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu selanjutnya itu ada kerangka pikir penyusunan MA dan juga ada kajian teoritis dan praktek empiris, kajian teoritis. Lalu ada kajian terhadap asas prinsip yang berkaitan dengan penyusunan. Pokoknya naskah akademik itu memang sangat penting diadakannya ya, karena untuk kelayakan peraturan perundang-undangan itu ada buku pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, yaitu yang meliputi pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan akademik, metode penyusunan naskah akademik, dan juga kajian teoritis, kajian terhadap asas, kajian terhadap praktik penyelenggaraannya, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru. Terus ada evaluasi, ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. Jangkauan dan arah pengaturan, terus penutup, simpulan, dan saran. Dan ada lampiran dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya, cukup penjelasan tentang naskah akademik peraturan perundang-undangan. Semoga kawan-kawan bisa bisa mendapat sedikit informasi dari presentasi saya.
Dan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak dosen Dr. Muhammad Nasih. Semoga kalian tetap sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.